Baik, setelah sebelumnya saya sudah melakukan tutorial cara penginstalan aplikasi KTA Supporter ya. Untuk kali ini saya akan mentutorialkan cara penggunaan dari KTA Supporter ini ya. Oke, kita akan masuk saja ke panel admin ya. Kita menggunakan user dan password admin ya. Superadmin@gmail.com. Nah, ini kita sudah masuk di halaman utama ya. Untuk pengenalan di sini ada menu tambah data. Tambah data ini fungsinya kita bisa menambah data anggota DPP atau DPD ya. Oke, selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi sendiri untuk memverifikasi data yang telah ditambahkan oleh DPP atau DPD ya dari wilayah masing-masing. Selanjutnya ada data anggota. Kalau di sini data anggotanya semua ya. Jadi semua keanggotaan itu akan tampil di data lihat data anggota. Nanti saat kita login menggunakan DPD akan muncul sesuai daerahnya, nanti akan muncul di sini ya daerahnya di bawahnya sini. Misal DPD Jakarta hanya DPD Jakarta. Selanjutnya ada untuk anggota bermasalah. Nah, untuk anggota bermasalah ini kita bisa menambahkan juga dari sini ya. Dari sini untuk anggota yang bermasalah. Selanjutnya ada statistik data. Ini keseluruhan anggota berdasarkan tahun. Kemudian ada jenis kelamin juga. Kemudian ada profesi. Selanjutnya ada di cetak data. Cetak data ini atau cetak KTA ya. Untuk cetak KTA ini hanya untuk menggunakan printer biasa ya. Ini ya. Nah, oke, kini dilengkapi dengan kode QR ya yang bisa kita scan dan munculkan NPA ya, nomor pokok itu anggota sendiri. Selanjutnya ada laporan data. Laporan data ini kita bisa ekspor, kita bisa unduh by Excel juga. Ini ya. Selanjutnya ada produk atau produk merchandise ya dari eh, sini ya, dari KTA ini tersedia produk ya. Di sini ada nama, harga, stok dan lain-lain ya. Ini ya. Selanjutnya nanti produk ini bisa dilihat oleh si DPD yang akan melakukan pre-order ya. Nah, ini kalau ini tampilan dari data laporan tadi ya, Excel ya. Oke, kita close saja. Nah, ini data pre-order yang setelah dilakukan. Untuk pre-order sendiri juga begitu, bisa dilakukan pre-order ya. Sesuai wilayah masing-masing ya. Nah, nanti admin akan verifikasi ya untuk stok-stok ini yang tersedia. Soalnya anggotanya hanya 3 melakukan pemasangan 80 tentu tidak akan diverifikasi oleh admin ya. Ini datanya bertambah ya. Nanti jika apa kita akan verifikasi di sini. Eh, untuk pembayarannya sih sebelumnya di DPD itu saya gunakan unggah bukti transfer, tapi kayaknya aksinya dibatasi. Jadi di DPD itu hanya melakukan pengiriman eh, pengiriman apa? Bukti transfer melalui WA ya. Nanti saya akan buka di sini nanti admin bisa menguploadnya dan admin bisa verifikasi ya datanya di sini. Kita klik ya jika sudah ya. Oke, nanti akan berubah statusnya itu kalau sudah diverifikasi ya. Tapi itu harus melakukan upload bukti transfer dulu ya. Kita cari gambar ya, contohnya kita uploadkan bukti transfernya. Nah, ini kan sudah bayar ya, karena sudah melakukan upload bukti transfer ya. Kita verifikasi. Oke. Nah, statusnya menjadi terverifikasi ya. Dari sebelumnya kan menunggu verifikasi jadi terverifikasi. Oke. Selanjutnya kita masuk di desain KTA. Ini kemarin desain KTA-nya nih bisa nggak dirubah? Bisa. Untuk desainnya kita bisa rubah. Kita bisa download contohnya di sini ya. Kita bisa tampilkan. Kita tampilkan dalam folder. Nah, nanti kita edit sesuai ini ya. Untuk ukurannya sesuai ini kita edit ya di Photoshop bisa ataupun di Corel Draw. Nah, sini akan coba saya ganti menggunakan belangko lainnya ya. Oke, kita akan coba cari belangko. Di sini unduhan saya ada belangko yang gunakan untuk sekolah kayaknya. Nah, ini kita simpan. Nah, ini langsung terganti ya. Nah, untuk tata letak sendiri kita harus melakukan manual ya. Untuk tata letaknya kita harus setting manual. Oke, kita kembalikan ya teman-teman. Kita kembalikan ke settingan awal. Tapi sebelumnya kita lihat ya untuk dicetaknya apa sudah berubah atau belum. Nah, ini sudah berubah ya. Oke.
Kita kembalikan ke awal, kita ganti ulang ke awal ya. Sama untuk menggantinya, kita klik pilihan file, kita cari gambarnya, atau yang formatnya itu harus PNG. Jadi kalau tidak PNG tidak disarankan ya. Bisa juga menggunakan file JPEG. Usahakan sih yang bagusnya PNG ya. Ini belangko. Ini ada beberapa belangko ya sebenarnya. Oke, kita simpan saja. Ini telah terganti. Selanjutnya kita ada master data. Nah, ini ada di identitas. Untuk nomor telepon, ini nomor telepon ya. Kemudian kita bisa rubah banknya juga. Nanti nomor telepon ini untuk digunakan sebagai mengirim bukti transfer oleh si DPD-nya ke admin pusat ya. Selanjutnya ada menu kepengurusan. Nah, untuk kepengurusan sini kita bisa upload logo ya. Misalnya untuk DPP Jakarta, Surabaya, untuk DPP dan DPD coba kita akan upload saja logo ya. Contoh kita carikan logo. Nah, kita buat logo ini saja misalnya. Ini kan sesuai kode ya, sudah 03, kita buat 04. Nah, misalnya DPD eh, Sulawesi Utara. Kita tuliskan nama panjangnya. Bisa disingkat ya, Sulawesi Utara. Kita buat singkat saja ya, supaya enggak mau kita buat misalnya sulut ya. Oke, kita simpan. Nah, ini langsung terpampang di sini ya, tampil dalam tabel. Nah, nantinya itu akan kita gunakan di sini jenis pendaftarannya itu. Kita mulakan DPD mana ya? Contohnya Sulut, Surabaya. Kemudian untuk selanjutnya di bagian jabatan A. Untuk jabatan, karena kita menggunakan masing-masing DPD ya. Untuk DPP sudah terinput ya, nanti bisa diedit atau dihapus. Misalnya mungkin keanggotaannya ini atau jenis pendaftarannya. Misalnya kalau kita gunakan Jakarta, kita harus menginput data keanggotaan ke Jakarta itu kodenya berapa. Kemudian bila tidak ada ya. Contoh kita disulut, kita buat aja misalnya kodenya 00 ya. Jabatannya tidak ada ya. Tidak ada. Oke, kita simpan. Oke, tidak ada ya. Jadi yang akan tampil di sulut nanti kita pilih jenis pendaftaran atau jenis keanggotaannya DPD sulut, maka yang muncul ada jabatan tidak ada ya. Kemudian kita pilih Jakarta, anggota ada anggota ya 01, misalnya DPD Surabaya demikian ya, tidak ada ya. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Kita tambahkan, oke. Kita misalnya DPD Surabaya ya. Maka untuk jabatan di DPP, di sini ada jabatan ya dengan kode yang berbeda. Di PP ini kita bisa rubah. Kita bisa tidak ada, namun di Surabaya juga tidak ada ya. Nah, misalnya untuk Jakarta kita ganti kembali tidak ada. Nah, di internet Jakarta ada anggota bisa ditambahkan. Kita coba input data ya. Oke, kita input data. Oh ya, untuk pendaftaran ini yang di bawah 17 tahun itu kita nggak approve ya. Jadi sistem nanti akan membalikkan misalnya sudah di bawah, masih di bawah 17 tahun lah umurnya, maka sistem langsung menolak bahwa nanti ada notifikasi NIK atau umur masih di bawah umur. Nah, jadi validasinya kita di NIK dan tanggal lahir ya. Oke, kita coba menjadi nama Markus Goni ya. Kita coba jenis kelamin misalnya laki-laki, Banten, kemudian ada tanggal lahir. Nah, kita coba dulu yang untuk 17 ya. Nanti yang kita input verifikasi kita bisa lihat ya. Nah, kita yang di umur yang di bawah 17 nggak bakal di approve oleh sistem, nanti akan muncul notifikasi. Nomor saya Markus ya, gmail.com. Oke, kita bisa nama password, kemudian kita bisa upload file KTP-nya. Kita buat mana-mana saja karena ini datanya mungkin kesimpan ya nantinya. Kita simpan. Nah, gagal ya. Nanti ada notifikasi seperti ini. Data tidak bisa ditambahkan karena NIK sudah terdaftar atau di bawah umur ya harusnya itu ya. Saya akan ganti ya. Atau
umur ya, atau umur di bawah 17 tahun. Itu ada kesalahan di bagian tambah data ya. Saya akan tambahkan untuk tambah data. Oke. Atau umur di bawah 17 tahun. Oke. Nah, ini ya. Oke. Dan ini data tersimpan. Oke, untuk data yang telah didaftarkan ini kita bisa verifikasi. Nanti setelah diverifikasi datanya akan masuk ke tabel data anggota. Oke. Nah, kemudian akan mendapatkan NPA ya. Kita bisa hapus data sebelumnya. Kita akan menambahkan data yang sebenarnya ya. Kita sulut, kita buat penasehat, tidak ada jabatan misalnya. Harusnya ada sih. Markus. Oke. 17. Kosong oke, kawin. Jadi data yang ditambahkan nanti ini juga akan menjadi statistik ya. Misalnya pekerjaan dan jenis kelamin itu bisa menjadi statistik. Jadi kita simpan. Manado. Ini tabel verifikasi ya. Nah, ini ya. DPD sulut kita akan coba verifikasi. Nanti akan mendapat nomor anggota seperti ini ya. Karena dia urutan yang pertama maka di sulut maka dia akan mendapat nomor 1. Oke. Terima. Oke. Selanjutnya kita akan coba ke sulut karena DPD sulut itu kita belum buat ya. Kita tambahkan jenis pendaftaran tetap kita masuk ke DPD sulut, kemudian levelnya itu ke DPD, kemudian kita admin ya, admin sulut, kita buat admin sulut saja, nomornya kita samakan admin sulut @gmail.com. Oke. Kita buat passwordnya juga sama, kita upload foto juga bisa, kita ganti logo saja untuk fotonya ya. Berhasil menambahkan data ya. Ini admin sulut. Nah, jadi kita akan sekarang akan login ke ini tadi data admin ya. Untuk menambahkan admin kita akan login ke bagian si DPD-nya ya. Kita gunakan admin sulut, kemudian admin DPD. Oke. Nah, ini masuk ya. Ini tampilan dari datanya ya. Nah, jadi misalnya data ini semua data bisa, semua data laki-laki, perempuan. Ini karena perempuan tidak ada maka data JS-nya error. Kemudian ini ada data bermasalah juga karena datanya kosong di daerah ini. Kita bisa tambahkan misalnya datanya tadi, kita bisa ketikkan nama nick atau bermasalah, kita bisa tambahkan. Oke. Kita juga bisa verifikasi data di sini. Kita bisa pesan produk ya. Data produknya kita bisa lihat untuk detailnya. Kemudian kita bisa lihat untuk dari pre-ordernya. Kita tambahkan pre-order. Kita bisa lihat semua tampilan ya. Cuma kita ketika menambahkan hanya kita yang dapat. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk WhatsApp kita untuk verifikasi kita bisa klik sini. Nanti harusnya ada internet karena internet lagi bermasalah jadi belum terbuka. Oke, saya coba sambungkan ke HP saja. Oke, sambil menunggu kita simpan saja. Oke, data tersimpan ya untuk order dari sulut ya. Ini ya admin sulut pemesannya. Nanti kita akan verifikasinya kirim bukti transfer sini ya. Cuma kita saya hubungkan dulu ke internet. Nah, ini sudah terhubung, kita klik saja WhatsApp. Ini ya, langsung ke akun WhatsApp-nya nanti ya. Di continue chat saja ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi ini saja. Untuk menambahkan data juga langsung ke DPD sulut ya. Dan bisa memverifikasi.
Oke, kita akan kembali lagi ke super admin sebagai penutupnya, di mana nanti kita bisa merubah gambar ini ya. Ini slide juga kita bisa rubah sebenarnya. Oke, untuk merubah tampilan misalnya dari warna ungu ya, kita ganti ke warna misalnya merah juga bisa. Ini ya, untuk perubahan background juga kita bisa ganti. Sedangkan untuk slide ini, untuk merubahnya kita cukup ke master data, kemudian data slide kita langsung rubah di sini ya. Jadi teman-teman bisa merubahnya dengan gampang. Oke, saya rasa sekian untuk tutorial aplikasi ini. Kiranya nanti teman-teman yang mau buat atau mungkin aplikasi yang seperti ini bisa menghubungi saya. Nanti kita bisa bicarakan untuk masalah customnya gimana, alur sistemnya juga gimana, kita bisa bicarakan. Oke, sekian dan terima kasih.